Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang kembali di Angkringan Kris. Iki settingnya tamu tapi ya, jadi untuk angkringan. Yang angkringan episode ini. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang cukup berbeda ya. Biasanya kan Mbah Bileng, dan ini Mas Bileng. Dipun kenal tepangaken niki sinten niki? Ya, perkenalkan nama saya Septian Dwi Karisma. Saya adalah seorang pegiat sejarah di Kompas Madya. Oh, Kompas dan Madya. sebagai guru SMP 9 Kota Madiun. Oh, nah, di PS. Nggih. Nah, pada hari ini kita akan membahas sesuatu yang tidak jauh dengan agenda Agustusan, Mas Septian. Iya. Jenenge Agustus yo sing dibahas yo Lomba. Loh kok lomba? Ya demo ibu-ibu senam ya. Yang dibahas mestinya tentang hal-hal yang berkaitan dengan proses kemerdekaan Indonesia. Nah, mungkin kok kita bakal menggali banyak dan nanti di segmen akhir bagi pecinta-pecinta keris gak usah ngalih karena nanti kita obrolannya panjang dan Mbak Bileng akan hadir juga di sini. Iya. Tapi sebelum itu kita mau ngobrol dulu sama Mas Septian itu tentang kemerdekaan, Mas. Iya. Biasanya ini campur gak apa ya bahasanya? Gak apa-apa. Biasanya orang-orang itu kalau tahu kemerdekaan itu pasti peristiwanya ya legak lengas dengklok ya 17 Agustus yang dino Jumat itu fotonya yang muncul ya cuma itu aja lah. Sebenarnya Mas Septian itu kalau melihat 17 Agustus itu prosesnya itu sing pas itu gimana Mas? Biar orang-orang tuh bisa tahu komplit prosesnya. Ya, tentunya kalau kita bicara soal Agustus ya, itu tidak lepas dari istilahnya gerakan-gerakan ideologi sebelumnya yang sudah terjadi ya. Sebenarnya ideologi pergerakan saat itu dipengaruhi oleh masa zaman sebelumnya. Di antaranya kita tahu munculnya kebangkitan nasional pada abad ke-20 dan sebelumnya ada perlawanan-perlawanan dilakukan oleh beberapa tokoh-tokoh kita seperti Diponegoro, Ronggo Prawidarjo. Itu adalah salah satu pemantik dari perlawanan kedepannya gitu ya. Karena timeline dari perlawanan itu sama dari abad ke-18, 19, 20, dari masuk ke abad ke-20 itu masih menggunakan poster Diponegoro untuk membangkitkan semangat nasionalisme. Gitu. Berarti ya. Mungkin banyak yang belum tahu ya ternyata Diponegoro itu dijadikan poster sebagai simbol perlawanan. Simbol perlawanan itu dan juga beberapa ini ya. Bahkan piandel ya. Kayak keris itu juga dijadikan simbol ya. Bagi masyarakat kaum intelektual tradisional ya yang tergabung dalam Jong Java itu juga menggunakan simbol keris sebagai simbol perlawanan itu ya. Karena mereka berasal dari Jawa ya. Gitu. Kalau dalam istilah Jawa kan keris itu memiliki makna simbol ya. Kesatria dan kepahlawanan itu ya. Nah, tapi kalau kita urutkan nih Mas. Iya. Kalau tadi kan sempat disebutkan bahwa Pangeran Diponegoro adalah salah satu inspirasi para pejuang. Nah, tapi mungkin maaf ya kalau bisa dikoreksi, Pangeran Diponegoro itu kan lebih memperjuangkan kemerdekaan Jawa kan, maksudnya wilayah kerajaannya sendiri. Nah, kalau usulan atau ide untuk menyatukannya, karena seingat saya dulu kerajaan-kerajaan itu kan untuk kemerdekaan kerajaannya, tapi kalau untuk kemerdekaan Indonesia itu cikal bakalnya dari mana? Iya, untuk ini ya, kalau kita berurut pada teorinya Prof. Yudi Latif ya, apa yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro itu adalah nasionalisme purba ya. Nasionalisme purba itu adalah nasionalisme yang bangkit di masa-masa pada kerajaan. Mereka memperjuangkan melawan penjajahan untuk kepentingan kerajaan. Akhirnya berkembang lagi menjadi nasionalisme tradisional ya. Bagaimana adanya gerakan organisasi modern ya, namun itu belum bisa menampung pergerakan secara global. Dan masih dalam satu segmen, contoh SI itu masuk nasionalisme tradisional. Ya, baru kemodernan ini ya, pasca Sumpah Pemuda ini dinamakan nasionalisme modern, di mana seluruh elemen komponen masyarakat yang berbeda suku, bangsa dan agama bersatu dalam nasib yang sama untuk membebaskan diri dari belenggu
belenggu kolonialisme Penjajahan, itu ya. ya. Kalau kata Bung Karno, bangsa itu adalah sebuah satu kesatuan yang dimana mengalami nasib yang sama, mereka terjajah dengan kondisi yang sama, dan mereka bersatu untuk menjadikan sebuah elemen, satu elemen yang besar, yaitu bangsa. Itu kata Bung Karno itu. Nah, dalam konteks Diponegoro, ya, meskipun dia memperjuangkan satu komponen yaitu Jawa sebagai epicentrum pergerakan, namun yang kita lihat bukan itunya, tapi semangat roh perjuangannya, spirit perjuangannya itu masih terekam jelas hingga abad ke-20. Ini dibuktikan dengan apa? Banyak pengikut Diponegoro itu yang membuat pondok. Oh ya. Banyak pengikut Diponegoro itu yang menjadi haji. Dan Senogorgonyo itu juga menyadari bahwasanya para orang-orang kiai yang dulu pernah berjuang dengan Diponegoro itu memiliki andil besar dalam pembangkitan nasionalisme. Itu. Dan kita rasakan ketika abad ke-20 munculnya SI, munculnya komponen-komponen pemuda kayak Young Islamism di golongan Islamis, ada Young Yafa, dan itu semua sebenarnya itu memiliki spirit yang sama ya. Ya, memantik yang sama seperti itu. Ternyata ada benang merahnya lewat para pengikut-pengikut Pangeran Diponegoro yang membuat pesantren-pesantren. Mungkin di Madiun kan juga ada beberapa. Dan seperti kalau nggak salah yang di Benteng Pendem itu juga pengikutnya kan yang di itu masih masih tanda tanya ya. Tanda tanya. Jadi itu jadi benang merah dan akhirnya ada yang namanya tadi nasionalisme tradisional. Sebelumnya ada purba. Nah, kalau kita kuliti satu persatu ini Mas Septian, mungkin bisa diceritakan peristiwa apa yang ada di nasionalisme tradisional dulu? Iya. Di dalam komponen peristiwa nasionalisme tradisional itu, di mana sebuah gerakan itu sudah tercetak ya. Jadi kayak beberapa kita bisa melihat tokoh-tokoh yang memiliki garis lurus dengan pesantren, contoh Pak Cokroaminoto itu ya. Kan dia secara ideologi dia garis lurus dengan pondok, yang dimana pondok itu secara fungsinya selain dia tempat belajar agama, dia menjadi laboratorium pergerakan. Ya. Dan di Madiun juga ada. Oh iya. Iya, Eyang Suro itu sebelum dia ke Madiun dia juga pernah mondok di Jombang itu ya, dan dia belajar silat. Dan Jombang itu terkenal dengan beberapa pengikut Diponegoro itu ya. Dia belajar silat di situ. Dan silat, ya, menang dikit ya. Dan silat itu adalah salah satu ciri perlawanan yang tidak langsung. Gimana tafsirannya seperti apa? Tafsirannya gini ya. Ketika pasca perang Diponegoro, semua diberengus, ya. Hanya pondok yang mengajarkan silat di Jawa Timur. Ya, di Jawa Timur itu untuk membangkitkan perlawanan itu dengan cara apa? Berarti silat. Gitu. Dan kelak ketika digunakan, dia siap seperti itu. Oke. Jadi semacam pembekalan untuk mungkin kalau ada ancaman. Nah, ya seperti itu. Dan itu terjadi di abad di era nasionalisme tradisional itu, dan di dalam nasionalisme tradisional itu juga mulai muncul ya gerakan SI itu ya, Serikat Islam itu, yang membidani berbagai generasi muda untuk dia lebih paham dan peka terhadap lingkungan sosialnya. Dia juga dipahamkan oleh pentingnya berorganisasi, bergerak dan lain sebagainya. Itu. Dan itu adalah tempat penggodokan bagi identitas kebangsaan kita, identitas revolusi kita, gitu. Berarti bisa dikatakan bahwa pondok pesantren itu adalah sarana nasionalisme yang itu mungkin tidak terbaca oleh kolonial ya. Ya. Dan ketika kita bicara soal yang abangan ya, mereka nasionalismenya terbangun pada pendidikan barat ya. Seperti yang ada di Budi Utomo ya, gitu. Dan itu kadang-kadang juga terbaca itu ya. Oh iya, tapi kalau itu mudah terbaca. Iya, mudah terbaca. Sedangkan kalau di pesantren kan
mungkin kolonial tidak menganggap itu sesuatu yang berbahaya. Akhirnya ya sama seperti orang belajar pegon, mungkin kolonial menganggap itu kan bahasa Arab, padahal itu Jawa kan. Oh, mungkin salah satunya seperti itu ya, Mas. Kayak gitu, kayak gitu. Ya, menarik, itu menarik. Terjadi di abad ke-20, 19 sampai 20-an itu. Ya, dan tadi sedikit disinggung tentang silat juga, ternyata ya itu adalah sarana untuk pembekalan ya. Makanya kenapa kok silat-silat ini ada aura Islamnya seperti suronan itu kan karena ada nilai-nilai Islam yang masuk juga. Sinkretisme juga ya. Antara Jawa dan Islam. Gitu. Berarti gimana? Apakah Mas Septian merasa bahwa nasionalisme itu sebenarnya yang paling berperan penting itu justru yang jadi pesantren atau gimana? Tentunya seluruh komponen itu berperan ya, karena mereka menduduki posisi masing-masing ya. Kalau di bidang pesantren itu secara underground ya, yang di orang-orang abangan itu secara terbuka ya, memang mereka mengakses, dia seorang ningrat, dia bisa mengakses kesunanan atau kesultanan, dan dia dengan itu bisa, dari itu dia bisa ke bawah itu ya. Jadi pondok dan dunia abangan itu seperti dua jalan tapi berbeda, tapi dalam satu visi yang sama sebenarnya gitu. Mereka berbeda tapi tetap beriringan. Iya. Tapi ada peristiwa penyatuan itu enggak, Mas Septian? Kekuatan dari atas dan dari merah dan dari hijau lah. Iya. Itu adalah proses dialektika yang cukup panjang, nanti juga terbaca ketika ya dia disatukan oleh satu visi ya, di mana di dalamnya ada Sumpah Pemuda itu. Oh. Iya, itu kan ada Yong Yelebes, Yong Islameten Bon, ya Islameten Bon. Iya. Yong Yafa ya. Yong dan Yong Batak dan lain sebagainya, dalam satu visi dinamakan Sumpah Pemuda. Dan ada orang Arab juga, orang Arab itu orang Arab juga berperan di dalamnya. Jadi proses dialektika seperti itu terkristal di dalam Sumpah Pemuda dari elemen itu. Makanya kita bersatu ketika terjadinya bangsa, ketika adanya Sumpah Pemuda. Berarti Sumpah Pemuda adalah semacam triggernya di situ. Iya, kan di situ. Kalau boleh di-spill apa yang melatar belakangi atau siapa tokoh yang berperan penting di Sumpah Pemuda, dan imbasnya itu apa saja setelah itu? Ya, tentunya imbasnya tokohnya banyak ya, banyak sekali tokohnya ya. Saya nggak bisa menyebut satu-satu ya. Tokohnya banyak sekali. Namun imbasnya bisa terlihat ya, munculnya nasionalisme modern. Bagaimana seluruh komponen masyarakat, komponen pemuda itu bersatu padu dalam melawan penjajahan bersama. Itu. Dan akhirnya membentuk persatuan, dan itu terkoneksi dengan berbagai banyak jaringan. Terutama dari luar negeri ya. Dari sebuah pemuda itu, mahasiswa yang sekolah di luar negeri itu juga memiliki rasa cinta yang sama pada bangsa kita. Akhirnya terkonek, saling tukar informasi, dan di luar negeri mereka berusaha untuk memerdekakan Indonesia dari luar negeri sana, kayak Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta itu ya. Gitu. Dari situ itu dampaknya kayak gitu, dan dampaknya juga akan terlihat ketika era kemerdekaan. Gitu. Mereka semua bercampur gitu ya. Oke, berarti bisa disimpulkan bahwa dari 3 fase nasionalisme tadi, nasionalisme purba itu prosesnya menuju nasionalisme tradisional adalah lewat dari para murid-murid Pangeran Diponegoro yang membuat pesantren dan lain-lain. Lalu dari nasionalisme tradisional ke nasionalisme modern adalah ketika adanya Sumpah Pemuda itu. Sehingga menyatukan semua pemikiran-pemikiran tentang kemerdekaan. Betul. Nah, kalau di nasionalisme modern itu apa saja yang terjadi? Ya, tentunya semua berorientasi pada kemerdekaan Indonesia. Meskipun mereka membawa sebuah visi yang berbeda-beda ya, ada yang visi agama, sosialis, ada nasionalis, ada komunis dan sebagainya. Namun di dalam visi ini kita bisa melihat ketika era kemerdekaan ya, semua bersatu padu dalam mengusir penjajah itu ya. Kayak di pertempuran Surabaya, mereka nggak memandang ideologi kau komunis atau kau agama atau bagaimanapun, karena
kita punya common enemy seperti itu ya. Ini adalah logika revolusioner ya saat itu ya. Jadi semua perbedaan itu dikesampingkan dulu untuk membangun sebuah negara yang berdaulat. Dan juga kita berpikir ketika era Jepang ya, kesadaran itu terbentuk, dibuktikan dengan Rengas Dengklok itu ya. Ketika Bung Karno diculik oleh para pemuda, itu tidak lepas dari proses dialektika yang sudah ditelurkan oleh pemuda-pemuda angkatan 28. Iya, 28 ya, angkatan 28 pemuda itu. Dan ini adalah proses dialektika yang cukup panjang kira-kira ketika bicara soal soal peran kemerdekaan. Ya. Jadi kesadaran nasional itu terjadi ketika meskipun kita dijajah oleh Jepang itu sangat represif ya. Ketika melihat sebuah perlawanan, mereka enggak segan untuk memenggal kepala orang yang melawan Jepang. Nah, namun dengan kesadaran nasional itu, orang-orang pemuda kita, dia rela berjuang di bawah tanah. Gitu. Dan itu menjadi benang di masa depan. Tapi begini Mas Septian, kalau kita sering melihat film-film tentang kemerdekaan, peristiwa-peristiwa itu, yang sering terlihat adalah golongan-golongan yang populer, yang kita dengar seperti orang-orang yang muncul saat peristiwa Rengas Dengklok, atau mungkin ada beberapa film yang memperlihatkan sudut pandang lain seperti di mana saat itu Sultan Syahrir dan lain-lain. Nah, kalau kita ngomongin tentang kaum hijau, nah ketika peristiwa 15, 16, 17 Agustus, itu apa yang terjadi dengan kaum hijau yang tidak tercatat atau mungkin tidak sorot oleh catatan-catatan? Sebenarnya kaum hijau ini dulu pernah ada cerita itu. Ketika Jepang itu masuk pertama kali di Jawa itu, ketika dia bertemu dengan Nyai Hasyim Asyari itu, orang Jepang itu langsung memaksa Kiai Hasyim Asyari itu digeret itu ya. Akhirnya sama perwira yang lebih tinggi dikasih tahu bahwa Kiai Hasyim ini ada seorang tokoh. Jadi perlakukan dia dengan baik, kalau nggak mau diamuk itu ya bahasanya kayak gitu. Nah, akhirnya dari situ orang Jepang mulai memberikan karpet merah terhadap kaum hijau untuk diberi fasilitas. Contoh orang Islam NU Wahid Hasyim itu mau dibuatkan semacam organisasi untuk menampung aspirasi umat Islam yang bernama Masyumi, Majelis A'la Syuro, Majelis Syuro Muslimin itu Masyumi 43. Yang kedua, atas tuntutan 7 ulama, Buya Hamka, Pak Singodimedjo dari Muhammadiyah, Wahid Hasyim itu menuntut agar pemuda kita dilatih bersenjata. Makanya di tahun 1943 Jepang membentuk angkatan bersenjata untuk kaum pemuda yang bernama Pembela Tanah Air atau PETA. Nanti PETA itu lambangnya bulan sabit merah sama matahari terbit. Itu adalah simbol Islam. Logika sederhana yang dipakai oleh Jepang bahwa Islam itu bisa menjadi komponen penting dalam pertempuran Asia Timur Raya. Jadi harus dimanfaatkan, dalam tanda kutip dimanfaatkan ya. Itu, dan akhirnya dengan itu umat Islam diberi banyak fasilitas. Itu. Sedangkan orang nasionalisme itu bergerak sesuai dengan porsinya. Sedangkan orang yang kiri, sosialis komunis kayak Sultan Syahrir itu dia membangun masa di bawah tanah di Jawa Barat. Ada Aidit itu membangun ideologinya di di asrama-asrama gitu ya, kayak gitu. Jadi mereka mendapatkan porsi masing-masing dalam konteks kemerdekaan. Kalau kita bicara soal objektivitas ya.
Berarti menarik ya, ternyata ada pembagian-pembagian porsi yang ya mungkin tidak kita tahu, karena yang sering kita tahu, kita baca adalah porsi yang kelihatan, maksudnya yang benar-benar kelihatan di tengah dan sering diceritakan. Ternyata ada porsi Sultan Syahrir, ada porsi para ulama dari kaum-kaum hijau yang ternyata yang tadi Mas Septian jelaskan ternyata itu difasilitasi oleh tentara Jepang. Nah, apa yang terjadi di kalangan hijau ini sehingga fasilitas itu justru digunakan untuk menyerang orang yang memfasilitasi? Iya, ini adalah salah satu taktik dari ulama kita, bahwasanya ketika kita diberi fasilitas kita harus memanfaatkan untuk kemerdekaan itu. Ya, itu adalah nasionalisme terpendam dari seorang umat Islam, umat beragama tentunya itu ya. Bahwa ya mereka sebelum bergerak di bidang bergerak di situ, dia sudah mengenal istilahnya pan-islamisme, nasionalisme Islam. Dia sudah mengenal sebelumnya untuk apa? Untuk pada intinya secara garis besar untuk menabrak penjajahan seperti itu. Itu. Jadi doktrin kan saya sebutkan tadi ya, kristalisasi nasionalisme itu sudah mengkristal di dalam pola pikir ulama kita itu. Jadi ketika dia dikasih fasilitas, dia bisa nabrak. Ya, dia bisa nabrak. Iya. Tapi kalau sebelum Jepang, apa hubungan, maaf ya agak mundur sedikit, apa hubungan Islam dengan Belanda? Apakah sama dengan Jepang atau justru sebaliknya? Kalau Islam dengan Belanda itu agak diawasi karena Belanda itu trauma. Karena perlawanan yang dilakukan oleh umat Islam itu berawal dari haji. Dia trauma. Gimana penjelasannya itu? Haji. Sekarang kita haji itu berapa minggu udah sampai di Iya. Dan kita hanya 1 bulan aja di sana. 1 bulan. 1 bulan lebih ya. Kalau dulu orang itu 6 bulan, 7 bulan, bahkan sampai setahun. Di sana di tanah suci itu dia juga belajar. Makanya Muhammad Darwis itu dia terinspirasi oleh pemikiran Muhammad Abduh soal pembaruan Islam. Kiai Hasyim juga. Kiai Hasyim juga dipengaruhi oleh pemikiran perlawanan Islam di luar juga itu ya. Jadi ketika dia ke Indonesia, dia ada ilmu baru yang di-share itu ya. Gitu. Dan juga ada perlawanan pemberontakan petani Banten itu juga dipengaruhi oleh orang-orang haji. Iya itu. Dari haji sana dia belajar, dia juga belajar soal pan-islamisme. Ketika di Indonesia dia melakukan perlawanan terhadap kolonial. Makanya orang Belanda itu sangat mengawasi orang haji. Iya, orang Islam itu contohnya. Dan saya ada laporan dari Belanda itu, seorang haji yang rumahnya ngebel, itu rumahnya digerebek, dia didapati membawa menyembunyikan 2 senjata. Itu tahun 1926. Seorang haji itu. Ya, di sini kita bisa melihat bahwasanya bagaimana umat Islam saat itu dalam melakukan perlawanan ya itu. Dan saat itu orang haji itu cukup dalam tanda kutip cukup radikal gitu dalam melawan penjajahan itu karena pengaruh dari luar sana. Unik ya, apalagi ketika orang haji ketika dia pulang ke Indonesia mungkin masyarakat lingkungannya lebih merasa dia punya privilege ya, keilmuan yang lain. Akhirnya ya kalau sekarang kalau orang pulang haji kan jago ngaji, ngendangi jago ngaji lah. Mungkin hal-hal seperti itu yang mudah bagi para orang-orang yang berhaji itu untuk mengumpulkan massa juga. Dan juga saat itu dengan pemahaman
pemikiran Jawa yang masih kental, ketika dia berhaji dia sudah mencapai tingkat spiritual yang tinggi gitu ya. Ketika dia masuk ke dalam masyarakat ya dia punya pengaruh. Dan nggak cuma dulu orang bisa haji ya. Ya, nggak seperti sekarang ya. Biru kan. Kalau dulu kan punya apa ya? Tirakannya lebih banyak dan proses perjalanannya tuh cukup sulit lah ya. Nah, selain itu Mas Septian, ada catatan-catatan tertentu nggak yang Mas Septian pernah pelajari tentang kemerdekaan yang bagi Mas Septian, wah ini wong-wong kudu ngerti, masa aku tok sing ngerti. Iya, saya kira banyak ya. Jadi saya ingin menekankan bahwasanya kemerdekaan itu tidak diperjuangkan oleh satu atau dua komponen, tapi seluruh komponen. Dan mereka memiliki sebuah cakrawala yang panjang tentang bagaimana akan membentuk negara ini ke depan ya. Dan kemerdekaan itu juga diperjuangkan oleh kaum sampai kaum murba, sampai kaum elit juga memperjuangkan semua itu. Murba ya, kaum proletariat itu, kaum buruh sampai kaum, mereka memperjuangkan kemerdekaan. Dan kita perlu memahami seorang tokoh itu tidak dari tokohnya, tapi bagaimana tokoh itu melahirkan pemikiran. Seperti Bung Karno banyak pemikirannya, tapi kurang kita gali. Soal Marxisme Bung Karno, soal murba dari Tan Malaka, soal Islam dan sosialisme dari Hasto Kraminoto, itu kita perlu pelajari untuk apa? Untuk kita tadi mengambil kristal-kristal nasionalisme orang-orang di masa lalu dan kita internalisasi dan kita implementasi sesuai dengan nafas zaman kita. Jadi perlu ada proses dialektika, perlu proses revisionerisme dalam memahami pola pikir founding father kita untuk kita terapkan di masa kini. Karena sebuah ideologi itu harus membutuhkan proses internalisasi dan proses implementasi sesuai dengan nafas zaman. Harus ada proses dekonstruksi. Dan kita sebagai generasi sekarang, kita harus mendekonstruksi kembali apa yang dipikirkan oleh para founding father kita dengan mengkonsumsi pola pikirnya dan kita terapkan di masa kini. Itu. Ya ini mungkin catatan yang penting ini bagi orang-orang yang ya mungkin banyak hal yang perlu mencatat ini, karena mungkin kalau kita bicara tentang kemerdekaan yang kita sorot adalah tokohnya dan peristiwa-peristiwa patriotisnya saja, padahal ada apa yang diperjuangkan itu yang sebenarnya harus dipelajari ya. Karena itu yang akan terus kita perjuangkan sampai sekarang. Kalau kita hanya membahas tentang tokoh dan peristiwa, kita hanya akan mengenang karena itu tidak akan terjadi lagi kan ya Mas. Dan itu akan menjadi sebuah euforia dan itu tidak baik untuk kita ya. Ya itu catatan menarik ini. Berarti kita harus harus ada wadah-wadah tertentu atau ya mungkin kita harus pikirkan itu bagaimana caranya agar pemikiran-pemikiran itu bisa kita tuangkan lagi ke publik, kita bisa konsumsi lagi karena yang seperti itu jarang sekali kita temukan ya. Oke. Nah, gini Mas Septian, saya tadi sempat dengar di awal-awal kalau Mas Septian ngomongin tentang bahwa ada organisasi-organisasi tertentu yang mensimbolkan senjata-senjata misalkan keris dan lain-lain. Nah, apa aja Mas organisasi yang melambangkan keris-keris ini? Ini sementara ini yang saya tahu itu adalah Yong Yava karena mereka dari para anak turuning Rat ya. Jadi mereka erat banget dengan simbolisasi keris. Kalau dalam filsafat Jawa, keris itu menyimbolkan 3 komponen kehidupan kita. Mikrokosmos, makro, nilai ketuhanan, manusia dan alam. Itu jagat halus, jagat kasar, sama alam itu ya. Dan itu simbolisasi keris itu di dalam paradigma masyarakat abad ke-20 itu adalah salah satu simbol struktur sosial. Artinya dari keris itu
itu menyimbolkan bagaimana struktur sosial masyarakat saat itu. Jadi keris itu menjadi simbol apa? Strata sosial ya. Ketika ada strata sosial maka dia harus memahami bagaimana dia harus berperan itu. Sebagai seorang ningrat terpelajar ya, ningrat tercerahkan itu bagaimana dia harus membawa dirinya sebagai orang terpelajar dan dia tahu bagaimana masyarakatnya dan dia harus apa yang harus dia lakukan itu disimbolkan pada keris itu di Yongyafa itu ya. Itu seperti itu. Keren. Jadi ternyata apa ya, simbol makna dari simbol keris itu ternyata ditafsirkan sedemikian rupa. Nah, ini saya jadi semakin tertarik nih untuk membahas keris, bukan hanya simbol tapi benar-benar keris, apa yang terjadi pada keris di era-era kemerdekaan. Ini kan mumpung angkringan keris. Jadi nggak enak kalau kita cuma bahas sejarah aja. Kita juga harus bahas tentang perkerisan. Siap. Monggo niki, pundi niki, Antone. Tope mriki. Monggo Baris. Kalau niki dikedapi kongguane niki. Nah, keng pundi niku, Bapak? Kok rati ketandapan teng mriki wonten napa? Nah, tadi Mbak, kita sempat ngobrol nih sama Mas Septian bahwa banyak peristiwa-peristiwa yang menarik tentang kemerdekaan yang tidak banyak orang tahu, entah itu dari golongan yang kita sering tonton di TV, golongan ijo, golongan kiwa, tengen, ngalor ngidul. Nah, itu kan tadi tentang personnya, tentang orangnya. Kalau kita ngomongin tentang perkerisan nih Mbah, di dunia kemerdekaan ini, catatan-catatan apa Mbah, keris-keris yang ada di dunia di masa-masa kemerdekaan Mbah? Berarti yang mau dibahas itu menghadapi keris di era kemerdekaan yang bersangkutan dengan di era-era zaman penjajahan Belanda gitu. Maksudnya kalau kita tahu keris kan ya keris zaman-zaman kerajaan yang mungkin ratusan atau ribuan tahun. Nah, kalau di era kemerdekaan itu keris itu kondisinya seperti apa, Mbak? Ada nggak keris-keris yang dibuat di tahun seperti itu atau gimana gitu? Sampai sekarang pun sebetulnya keris itu tetap menjadi simbolik legalitas untuk Nusantara sendiri, ya tidak lain Indonesia maksudnya. Jadi pada zaman-zaman Pak Harto, pada zaman-zaman seera Bung Karno itu pun menjadi sorotan untuk souvenir tamu negara dari negara luar karena punya daya tarik yang kuat. Keris dengan sejarah bersangkutan dengan tanah Jawa sendiri, perjuangan, menyangkut perjuangan, terutama di era-era zaman Pangeran Diponegoro. Karena pusaka menjadi simbol atau legalitas juga. Legalitas seorang pribadi, ya legalitas sebagai simbol jabatan, ya sebagai simbol jati diri bangsa, ya. Jadi mencakup keseluruhan. Jadi betul-betul pusaka, namanya dipusakakan. Jadi zaman dulu pun betul-betul jadi sampai Belanda pun punya gerakan mengkerdilkan para empu. Karena dibalik pusaka-pusaka yang dibikin empu itu juga dilatar belakangi ada pendidikan jiwa patriotisme. Sedangkan saat itu Belanda sudah tahu. Makanya di saat penjajahan Belanda sudah masuk tanah Jawa ini mulai dikerdilkan apapun yang sifatnya menimbulkan jiwa patriotisme, entah itu simbol apapun, pasti dikerdilkan sama pihak Belanda. Karena itu bisa memicu semangat tanah Jawa. Pengkerdilan itu dalam artian apa, Mbak? Apakah perampasan keris atau pelarangan pembuatan atau seperti apa? Mencakup seluruhnya, Mas. Jadi dibatas-batasi semua. Sampai aliran apapun, organisasi apapun, meskipun berlogo dengan torekot pun juga dibatasi. Ulama sendiri makanya jadi sorotan Belanda karena ulama diam-diam mendidik prioritas.
Ulamanya tidak langsung ikut berjuang secara formalitas, secara nyata enggak, tapi justru Belanda tahu sumbernya dari tokoh-tokoh tersebut, termasuk Empu, karena Empu rohaninya kuat juga, Mas. Enggak mungkin seorang Empu itu tidak melengkapi dengan rohani, enggak mungkin. Terus apa Mbah gerakan apa istilahnya ya, tindakan-tindakan yang dilakukan Empu di dalam tekanan Belanda itu? Ya tetap memproduk sebuah pusaka, tapi dengan betul-betul keamanannya dia hati-hati betul. Pusaka nanti larinya ke benar-benar orang yang bisa dipercaya, termasuk pahlawan Diponegoro itu dipersenjatai pusaka andalan, otomatis pusaka yang dibikin dengan seorang empu yang pilih tanding juga, karena untuk mewakili media, salah satu media perjuangan. Jadi ditempeli berkah-berkah doa, keris itu ada berkah-berkah doa simbolik. Kan terbukti, Mas, waktu diperangi sampai VOC aja hampir bangkrut gara-gara menghadapi perang Jawa yang dibikin Diponegoro. Nah, akhirnya perang taktis gak kesulitan, dijebak pakai diajak perundingan itu Diponegoro. Raden Saleh yang sangat populer itu. Akhirnya ini terserah kita mau logikanya gimana, monggo. Tapi yang terbukti setelah memasuki ruangan untuk berunding, disyaratkan sama Belanda tidak boleh membawa segala sesuatu yang sifatnya senjata tajam atau disebut senjata. Terbukti saat keris di pasrah tidak dibawa di Diponegoro karena mau saat itu juga ada gerakan langsung di penangkapan. Terbukti toh, kok begitu kerisnya Belanda sendiri langsung mudah, seakan-akan mudah banget lah menjebak dan menangkap Diponegoro. Ini menarik nih. Jadi penangkapan Diponegoro itu saat beliau tidak memegang keris. Memang sudah jadi syarat. Ya. Sebelum perundingan jadi syarat, tidak boleh membawa. Makanya begitu memasuki ruang perundingan, semua persenjataan piantil yang dianggap mencurigakan sama Belanda harus dibawa sama Belanda. Menarik ini sesuatu yang tidak terpikirkan, mungkin banyak orang ya tidak terpikirkan. Kenapa ya Pangeran Diponegoro yang perangnya berpuluh-puluh tahun ternyata hanya kalah dalam satu peristiwa perundingan itu, ternyata ya ada sisi keris itu ya Mbak. Nah, yang jadi misterian itu juga, dan sampai saya sendiri langsung karena sudah perlengkapan dan kekuatan sebagian berkah di suatu pusaka itu berpengaruh kuat. Terbukti kok ini Diponegoro pun bisa diringkus dengan mudah. Nah, kalau tokoh-tokoh, Mbak, kalau empu-empu kan kita sering dengar empu-empu di era-era kerajaan. Kalau di era-era perjuangan ini ada empu-empu yang dalam tanda kutip terkenal atau punya peran banyak, itu ada nggak, Mbak? Masih banyak empu-empu modern sampai sekarang ini, termasuk kalau di wilayah Madiun ada Empu Teguh, di wilayah Jawa Tengah masih adiknya Mbah Jeno Harumbrojo, cuma agak lupa namanya saya, Mas, tapi juga ada jeno-jenonya semua. Orang Jawa selalu kalau mengasih nama kayak orang Cina, pakai marga. Kalau kita bukan marga, bahasanya kan bukan marga, tapi nama besar ayahnya, kakek-kakaknya pasti masih ada. Nunggak Seming istilahnya. Ya, Nunggak Seming di bahasa selalu merunut, tetap merunut ke leluhur pasti. Jadi kalau empu sekarang cuma didukung dengan zaman yang lebih maju, mungkin pembuatan keris bisa lebih maksimal. Didukung zaman yang tidak terjajah. Kita empu sekarang lebih inovasi terus, membuat bagaimana sebuah pusaka atau keris menjadi nilai seni tinggi. Kembali seperti zaman-zaman jaya-jayanya Nusantara. Jadi, tetap ada, cuma ya begini ya, Mas. Banyak yang masih perlu betul-betul kita support. Karena tidak
tidak mudah, tidak terus biaya operasional secara anu itu memang, makanya saya sendiri berusaha bagaimana caranya mengkonsep bisa seniman-seniman baru yang berhubungan pembuatan dengan sebuah keris untuk budaya, simbol budaya Indonesia itu bagaimana. Harus ada kerjasama dari pihak pemerintah yang betul-betul komitmen mendukung yang teman-teman empu itu bisa maksimal ya. Karena membawa negara. Terbukti di Malaysia aja pun sampai dibikin logo ingin mengenalkan kalau keris itu aslinya dari Malaysia. Ya, klaim itu klaimnya. Oh niki anu bakul wedangnya, Mbah. Iklan sekedap. Oh iya, angkringan. Sekalian biar agak nyantai saya ngerok. Oh, nggih monggo. Monggo niki mboten diupload teng TikTok kok. Diupload teng TikTok langsung kebenet. Pintu niki teh Mas Septian niki. Ini, Pak. Nah. Monggo. Monggo, Mas. Nah. Kalian ngobrol nih, Mbak. Tadi kan diceritakan ada sesuatu yang menarik sebenarnya, Mbak, yang menggelitik di pikiran saya. Seingat saya, salah satu proses pembuatan keris di zaman dahulu adalah pesanan dari orang-orang tertentu, pesanan raja dan lain sebagainya lah. Nah, kalau kita melihat di presiden-presiden sekarang ini, Mbak, kita kan sudah ada 7 presiden. Apakah dari riwayat pemesanan-pemesanan presiden-presiden kita ini, Mbak, masih tentang keris ini? Yang terakhir Pak Jokowi pun pesen khusus untuk anaknya yang nikah ini, namanya Kaisang. Mas Kaisang. Itu ke Empu Daliman untuk satu keluarga, 5 keris. Kebetulan saat itu bahannya baku, yang kayunya buat rangka untuk perabot keris itu kebetulan Mbah Daliman satu acara setiap tahun hari jadi Pemkab Magetan. Kebetulan saya dapat kayu cendana, akhirnya diminta diambil alih sama Mbah Daliman untuk rangka dari pusaka pesanan Pak Jokowi sekeluarga. Mas Kaisang sekeluarga itu saya ya ada kebanggaan tersendiri, Mas. Karena saya tidak kerisnya, tapi saya dicatut sama Mbah Daliman. Bahannya diambilkan dari saya. Itu 5 keris sampai sekarang masih disimpan semua sama Pak Jokowi. Oh, itu Mbah Daliman itu empu asli dosen isi kampus isi Surakarta. Kebetulan ya belum lama ini meninggal. Oh, 2 kali sama saya bikin event. Dia workshopnya mandi keris sampai proses-proses mandi, proses ritual untuk pembuatan keris semua Mbah Daliman. Saya membantu di bagian pamerannya pusaka. Selalu tiap tahun sama saya. Ya untuk tahun ini enggak, karena Mbah Daliman sudah meninggal. Kalau selain Pak Jokowi, Mbak, wonten malih. Zaman Gus Dur juga. Tapi empu yang dipakai kalau enggak salah punya ya Fanani, Mas Imam Fanani. Sekarang jadi ketua juga di perkumpulan asosiasi perkumpulan keris wilayah Malang. Saat kejadiannya saat politik kampanye yang era Mega Bintang. Nah, itu Gus Dur minta pesen pusaka keris dibuatkan sama Empu Fanani Malang. Kerisnya apa ya, Mas? Agak lupa, ini pikirannya banyak. Kejujuran yang kecuali malah waktu zaman Mega sama Habibie tok, karena mungkin waktunya pendek. Tidak sempat. Zaman Pak Harto malah paling getol. Dikit-dikit Pak Harto acara di Cendana itu kalau acara pasti bawa pusaka pegang sambil mengisi, sambil
Ya, pokoknya intinya membahas ketatanegaraan. Ya. Itu pasti Pak Harto. Kejawaannya sangat kuat, budayanya sangat. Pak Karno juga itu keris, selalu kemana-mana ada keris, cuma tidak terlihat dengan keris, tapi di dalam tongkat komandonya itu ada pusaka. Oh, masih ada. iya. Ya. Oh, Jadi pusaka itu kan bentuknya macam-macam, Mas. Nggih. Kalau biasanya pejabat bisa mengikuti zaman. Kalau zamannya enggak, kok dilihat itu kurang maksimal, kalau kesannya gimana, pasti dibungkus, diakali lah bahasanya. Akhirnya dia mengambil pusaka berbentuk tombak cacing kanil, karena dengan bentuk yang enak, bentuknya yang proporsional, bisa mengikuti bentuk alurnya sebuah tongkat komando. Karena kecil. Ya. Itu asli dari keraton. Memang begitu Pak Karno menjabat, memang dia dikasih tali asih selama memegang kekuasaan memimpin negara Indonesia. Itu tongkat komando yang sering kita lihat di foto nih kan, Mbak? Ya, di dalamnya sering. Sampai sekarang pun banyak pejabat, terutama pejabat-pejabat yang sifatnya kepangkatan, ketentaraan, keamanan. Itu pasti legalitasnya membawa sebuah tongkat komando. Itu tanda tanyanya besar. Pasti di dalamnya ada sesuatu. Bukan hanya sekedar tongkat kayu biasa. Oh, tadi Pak SBY belum disampaikan, Mbak? Pak SBY tetap. Pak SBY malah sempat memborong kejadian di Bali, Mas. Ingin melindungi cagar budaya termasuk pusaka. Nah, Pak SBY juga banyak keris-kerisnya terbukti. Sebenarnya tetap jiwa kemataraman, jiwa leluhur kita diikuti sampai sekarang. Cuma tidak kayak zaman dulu los, maksudnya bahasanya gimana, Mas? Jadi fair gitu, terang-terangan. Kalau sekarang enggak. Lebih dikemas. Lebih dikemas biar, karena banyak faktor. Nah, sekarang ada faktor yang mengkambing hitamkan budaya. Ya. Sebagai pemimpin, dia juga menjaga dimana nanti ada waktunya. Saya yakin ada waktunya besok itu pusaka tetap fair lagi kayak zaman dulu, umum lah. Tidak dipandang sirik begini. Karena ya maklum, mungkin daya tampung intelektualnya dia taunya begitu. Sedikit-sedikit sirik. Padahal tidak semua itu berupa perwakilan sebuah alat bantu media. Kan jadi Allah aja sendiri membikinkan supaya hambaku hidup di bumi itu lebih enak, lebih mewah, untuk bisa mengenal aku, diriku. Sehingga dibuatkan bumi itu berbagai kekuatan kandungan alam untuk keperluan manusia. Apa salahnya kalau manusia memproses seperti itu untuk mengenal Tuhannya? Nah, lurus. Mbak, keris-keris yang ada ini kan, yang kita bicarakan sepanjang podcast ini kan, bisa, kalau orang mengatakan itu keris Kamardikan kan, Mbak. Nah, ada ciri-ciri tertentu nggak, Pak? Keris Kamardikan itu seperti apa kalau dibandingkan keris-keris yang lain, era-era yang lain? Ya, ada, Mas, jelas. Tapi memang harus ahli nih. Nanti ada keris Kamardikan. Itu terbukti nanti kalau saat ini kalau empu sudah dia ada kekancingnya. Kayak bahasa formalitasnya sekarang ya seperti piagamnya, ijazahnya. Setiap dibuatkan pusaka pesanan pasti dikasih kekancing. Ini dibuat tahun berapa, dengan dapur apa, dengan pamor apa, dengan nama gelar kiai apa, itu pasti. Yang sudah betul-betul profesional, semua seniman teman-teman empu membuat sertifikasi. Kecuali memang empu-empu yang industri yang belum punya nama karena berdasarkan partai pesanan banyak. Memang arahnya bukan di klasifikasinya bukan di kelas menengah ke atas. Menengah ke atas souvenir. Kalau souvenir pasti menengah ke atas, itu pasti. Dia diambilkan dari pesanan khusus
otomatis ada tanda-tanda disertai legalitas, pasti Mas. Cuma ya nilainya biaya juga lumayan. Fantastis, ya. Berarti ada keris yang fantastis karena keseriusan dalam prosesnya dan fungsinya, maksudnya tujuan dibuatnya itu kan memang nilainya ke atas. Tapi ternyata ada keris yang dibuat dengan apa ya, standar lah. Standar. Memang hanya sebagai pelengkap baju budaya saat-saat pentas festival atau apapun itu yang penting lengkap ada keris. Itu kerisnya memang nggak diwajibkan harus yang bagus, harus enggak. Dan karnaval budaya, festival budaya itu. Makanya dari pergerakan dari sekarang pemerintah saya amati juga lagi sangat-sangat mengutamakan ingin mengangkat budaya. Saya lihat saya amati terbukti dikit-dikit pasti budaya diangkat. Ada budaya begini untuk mengembalikan jati diri pribadi bangsa. Ya. Itu mungkin ya salah satu apa ya, benang merah dengan apa yang dibahas dengan Mas Septian, bahwa untuk menunjukkan itu kan kita juga perlu simbol-simbol. Keris itu kan salah satu simbol yang ya dulu orang stigmanya keris itu kan klemek yang banyak apa ya, syirik. Nah ternyata yang harus kita kuatkan kan bahwa keris itu juga simbol-simbol kemerdekaan juga kan Mas, simbol-simbol kekuatan orang zaman dahulu. Karisma. Untuk simbol itu berarti berusaha diangkat ke sisi estetikanya, keindahannya, biar tertarik untuk saat ini zaman sekarang. Jadi diutamakan di situ Mas, estetika, biar terlihat bagus, indah itu gimana dan bisa menjadi idola kembali bangsa sendiri. Karena memang itu salah satu mewakili simbol budaya bangsa. Kan kalau bisa hampir kayak jejet, kayak AP gini. Zaman dulu persis kayak AP, di mana-mana orang bawa. Pasti. Sampai invasi bangsa-bangsa luar aja kalau ke sini dicatatkan sejarah kan ada di Cina. Dicatatkan orang Jawa selalu membawa senjata berupa seperti kayak golok tapi berlekok. Itu ada di catatan. Orang Cina yang invasi ke sini. Nah, kalau orang Cina bawa pedang, pasti kemana-mana zaman dulu pedang, pasti. Jadi sama-sama membawa bentuk simbolik budaya masing-masing, tapi bentuknya aja agak beda-beda. Wah ini menarik ya kalau misalkan nanti benar-benar tren lagi orang-orang kemana-mana bawa keris, entah itu keris secara visual keris seperti ini atau mungkin dipoles bentuk lain yang apa ya, seperti tadi tongkat komando yang ternyata di dalamnya ada besi yang bernilai lah. Bahannya memang kalau yang bagus memang bahan pilihan Mas, jadi wajar lah secara nilai itu finansialnya ongkosnya tinggi itu wajar. Ya, apapun itu Mas, tidak hanya keris, kita mau pesen ukiran, kerajinan, kalau kayunya murahan kan ya murah, tapi kalau ya kayunya pilihan ya mahal juga, kan sama aja sebetulnya. Tinggal fungsionalnya pemakaiannya kemana. Siap. Matur suwun Mbak Haris, ini benar-benar apa ya, obrolan yang menarik ini, banyak hal yang tidak diketahui oleh banyak orang, terutama tentang keris di era kemerdekaan tadi, maupun yang Mas Septian sampaikan tentang peran-peran golongan hijau dalam kemerdekaan. Matur suwun. Pokoknya selamat apa ya? Selamat Hari Raya Indonesia. Dan kemerdekaan. Ya, Hari Raya Kemerdekaan. Ya. Kalau kemarin Hari Raya Idul Adha. Oke, terima kasih para penonton setia dari Angkringan Keris. Jangan lupa tetap saksikan Angkringan Keris. Kalau mau ada pertanyaan, monggo bisa langsung tanya saja yang ada di kolom komentar. Kita bisa diskusi lewat kolom komentar. Ataupun kalau pertanyaan menarik nanti kita bahas terkhusus di episode lain. Sampai jumpa bulan depan. Setiap bulan kita akan selalu update terus tentang dunia perkerisan ya. Nanti kalau misalkan nih pengen ketemu langsung dengan Mbah Haris nih, monggo langsung gerutuk Gang Piringan nih Mbah. Gerutuk Mas Haris juga.
Pokoknya terima kasih Mbak, terima kasih Mas Edian, terima kasih kepada seluruh penonton. Jangan lupa like, comment, and share, dan tetap simak terus kita Angkringan Keris di channel YouTube ya, channel YouTube ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.